kita bergembira dan memuliakan Tuhan Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Dan bersama rohmu. Para suster, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Paskah ya. Selamat Kita baru berjumpa ini, rasanya macam sudah lama sekali ya. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Ekaristi. Tentu minggu kemarin kita merayakan hari kelahiran ilahi, minggu Paskah yang kedua, dan dalam kisah-kisah bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita diajak menyadari akan kerahiman Allah yang sungguh luar biasa. Dan bacaan hari ini, Nikodemus, kita boleh menimba inspirasi darinya, bahwa Nikodemus boleh menjadi perwakilan dari kita juga, bahwa kita membutuhkan keyakinan, iman yang mencari pengetahuan. Dengan iman kita mampu mempercayai, tapi tidak sekedar percaya saja, tetapi dengan pencarian yang sungguh, maka kita mampu menangkap kehendak Allah. Mari dalam Ekaristi ini kita persembahkan pada Tuhan doa-doa kita, niat-niat baik kita. Kita berdoa secara khusus untuk situasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada keluarga-keluarga kita yang berdampak dari bencana alam yang dialami, juga kiranya para korban dan siapa saja yang punya niat baik untuk membantu dan menolong juga senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini juga kita berdoa untuk Suster Eustasia Siva yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, dan juga untuk Suster Marieta yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga mereka boleh mengalami sukacita. Juga untuk saudara-saudari kita yang meninggal karena virus corona dan juga bencana alam, semoga mereka pun mengalami hal yang sama karena kerahiman Allah. Maka mari di awal Ekaristi ini menyadari akan kelemahan, kerapuan hidup kita, kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru dan perkenankanlah kami sehati sebudi dan mengakui kemurahan-Mu kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata,
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatkanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Saya merenungkan ada dua hal. Yang pertama, kisah yang tadi bacaan pertama, bagi saya itu kumpulan orang yang percaya akan Yesus, itu mereka sehati dan sejiwa. Saya renungkan kita religius ini atau hidup saya setidaknya, dan saya yakin bahwa cara hidup kita tinggal bersama, bukan berarti bersama-sama juga ya, tetapi lebih dari itu adalah sehati dan sejiwa. Masing-masing kita unik ini, tipe-tipenya juga beda-beda. Kami di rumah itu semua jenis suku apapun ada masing-masing kita, tapi yaitu kita diarahkan untuk hidup sehati sejiwa, dan hidup itulah yang mempersatukan kita karena kita sehati dan sejiwa. Nah, kalau hati dan jiwanya sama sehati, maka satu sejiwa. Jadi sekalipun badannya banyak, tetapi yaitu yang bahasa sekarang disebut spiritualitasnya sama, yang mengikat kita sehingga kita boleh bersatu dan saling meneguhkan dalam hidup rohani kita, atau lebih khusus apa yang kita imani, Kristus sendiri, kiranya itu menjadi ikatan hati dan jiwa kita, memampukan kita sehingga kita sungguh yakin dan percaya. Dan harapannya bahwa apa yang dihidupi, dialami oleh jemaat pertama, lalu orang-orang yang percaya akan Kristus, juga semakin dimampukan karena kesatuan hati dan jiwa. Nah, wujudnya apa? Nah, saya itu akhir-akhir ini sejak di NTT bencana itu, saya sangat tersentuh ya dengan begitu banyak orang, cepat sekali ya ditanggapi orang-orang baik ini dimanapun, dengan caranya masing-masing berusaha semaksimal semampu dia, lalu melakukan, baik itu ada yang menggalang dana, lalu mengajak yang lain, pada akhirnya sungguh terlibat. Nah, saya mampu melakukan dengan doa-doa yang bisa saya lakukan. Dan hal-hal kecil dan sederhana yang kita lakukan kiranya membantu kita untuk tadi sehati sejiwa. Kita boleh semakin percayakan kasih Allah itu. Dalam bacaan Injil, poin yang kedua boleh kita renungkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikodemus ini, dia bertanya dan pada akhirnya mau percaya karena apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini Nikodemus kurang paham akan arti kelahiran kembali. Dan bayangkan sekali ya, Nikodemus punya pikiran seperti itu. Bayangkan sudah tua seperti saya ini, masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Tapi cara pandang yang baru, kadang-kadang iman membutuhkan hal-hal ini, pencarian, pemahaman, sehingga pada akhirnya kita mampu meyakini apa yang kita imani, mempercayai apa yang kita imani, sehingga kita tidak hanya beriman, karena orang lain beriman lalu kita beriman, tetapi semakin dimampukan karena Kristus. Dan yang terakhir, ada sebuah kisah atau yang saya baca, kisahnya seperti ini. Ada seorang frater top, dia pergi top, lalu dia tanya kepada seorang bapak, "Pak, kenapa masih percaya pada Yesus?" Lalu bapak itu menjawab, "Saya mau ke surga.
selama hidup saya mau cari surga. Lalu Bapak itu menjawab, karena Yesus datang dari surga, maka saya mau mengenal surga melalui kehidupan Yesus. Sama juga tuh kalau kita mau pergi ke kota yang baru, biasanya kita mau supaya tanya di orang yang tahu. Dan mau pergi kemanapun kita tahu, kita mencari tahu siapa yang lebih tahu dari situ. Nah, hal-hal yang sangat sederhana ini membantu kita untuk semakin yakin dan beriman pada Tuhan yang kita ikuti. Kita mohon agar kiranya inspirasi firman hari ini membantu kita untuk semakin bertekun. Dan yakinlah bahwa sekecil apapun itu membantu kita untuk semakin diteguhkan dari hari ke hari. Beriman dengan jujur, dan pada akhirnya iman itu juga membantu kita untuk terus mencari memurnikan hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita persembahkan pada Tuhan niat-niat baik kita. Secara khusus kita berdoa untuk semua mereka yang mengalami musibah dalam proses pemulihan. Juga saudara-saudari kita, pemerintah, atau siapa saja yang dengan caranya masing-masing senantiasa mengupayakan untuk pemulihan saudara-saudari kita yang ada di NTT dalam proses pemulihan hidup mereka. Juga untuk saudara-saudari kita yang masih terpapar virus corona, agar boleh senantiasa dipulihkan. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga, mengharapkan doa-doa dari kita, dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa mendampingi, istimewa pula di masa pandemi ini. Juga untuk komunitas para suster dalam karya dan pelayanan, dalam studi dan segala hal yang diupayakan demi membantu sesama dan pada akhirnya mampu melayani demi kemuliaan Tuhan. Ini semua kita persembahkan bersama dengan korban Kristus di altar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bagian dalam karya Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga persembahan yang kami siapkan Tuhan sucikan aku dan bersihkan seluruhnya dari segala dosa dan kesalahan. Mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau membahagiakan kami dengan misteri Paskah. Kami mohon semoga karya penebusan-Mu menjadi pokok sukacita abadi bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu
juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa memuji Dikau, senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Saudara-saudari kami yang menjadi korban dari bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, juga mereka yang meninggal karena virus corona, juga saudara-saudari kita yang telah berpulang. Juga kita berdoa untuk Suster Marieta C.Y. yang telah menghadap Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya yang suci, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita untuk setia kepadanya. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga kami selalu bersedia menerima bisikan Roh-Mu, dan semoga telinga kami memperhatikan sabda Putra-Mu yang bagi kami merupakan jaminan hidup kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih para suster. Sekali lagi selamat Paskah, selamat belajar. Ada yang sudah kuliah? Oh ujian, selamat ujiannya. Kalau ujian itu tenang ya, kayak rekoleksi lagi. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, juga untuk ujian para suster hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, mereka yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dimanapun berada, komunitas kita, serta seluruh aktivitas hari ini juga siang para suster, nantiasa dilindungi dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jadi utus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. 40. Mari